Jadi saya kira memang kita menghadapi situasi hari ini turbulensinya sangat tinggi. Nah, kemudian shiftingnya itu juga sangat cepat ya, bergesernya sangat cepat segala sesuatu. Nah, karena itu ya perlu memang ada kelompok-kelompok yang mau memikirkan apa ini, bagaimana kita menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa menjadi lebih sejahtera dan sebagainya. Nah, dalam konteks menulis ide-ide soal ini, saya kira ada yang perlu harus dipahami dulu bahwa dalam kehidupan kita ini ada public material dan ada private material. Jadi ada barang-barang, ada bahan-bahan yang sifatnya barang publik dan ada barang-barang yang sifatnya barang private. Nah, kadang-kadang masyarakat kita ini tidak bisa membedakan ini. Jadi menuntut pemerintah daerah, baik kepala daerah di tingkat provinsi itu kadang-kadang kita tidak bisa bedakan yang dia kejar ini barang publik atau barang private. Nah, kalau barang private itu tidak ada urusannya pemerintah. Nah, ini juga yang perlu teman-teman dalam menulis dan dalam melakukan survei kecil-kecilan ataupun melakukan investigasi pendalaman isu, bagaimana memisah dulu soal ini antara yang mana private goods dan yang mana public goods. Ini dalam teori ekonomi supaya kita bisa paham. Nanti sebentar yang berikutnya saya hanya mau fokus satu hal. Lingkungan hidup itu adalah public goods. Jadi lingkungan hidup. Nah, hari ini baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat itu cenderung mengabaikan urusan itu. Dan itu bukan barang yang seksi. Yang seksi kan orang bicara soal makan siang, gratis. Orang seksi bicara infrastruktur, bicara apa dan sebagainya. Nah, menurut saya satu-satunya cara untuk mendorong itu kalau semakin banyak tulisan dan makin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mempersoalkan itu, bahwa lingkungan hidup yang sehat, lingkungan hidup yang asri, sejuk, bebas bencana atau dan sebagainya itu adalah public goods. Itu hak kita sebagai warga untuk memperoleh itu. Nah, ini kan yang hampir 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir itu seperti diabaikan soalnya. Nah, kita lihatlah dampaknya. Hampir tiap tahun Makassar ini menjadi kota genangan, untuk tidak disebut banjir ya, jadi genangan saja. Tapi genangannya 4 meter, 3 meter dan sebagainya. Kemudian saya kebetulan orang Pangkep. Dari kecil saya bolak-balik Makassar Pangkep, terutama kalau lebaran itu tidak pernah ada cerita Pangkep itu banjir, Maros itu banjir. Hari ini itu bukan sesuatu yang unik lagi. Itu orang tunggu nanti banjirnya seberapa meter sampai di mana gitu kan. Artinya ada kerusakan lingkungan yang makin parah, terutama di hulu. Ada gunung yang sudah mulai gundul, ada gunung yang dieksploitasi, kemudian sungai-sungai kita tidak diurusi. Dalam konteks perkotaan, drainase ini bukan urusan serius pemerintah kota. Nah, itu kalau ditulis secara detail soal-soal kecil itu, saya kira besar. Apalagi ya saya kebetulan ya bukan tidak punya waktu, tidak punya bakat khusus menulis soal-soal itu. Tapi menurut saya ini sudah mulai harus menjadi perhatian, karena ini menyangkut bagaimana kita mewariskan bumi, kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Tidak ada lagi. Jadi saya kira menarik, ada satu bupati di Jawa yang mentradisikan setiap dia ulang tahun istrinya, anaknya, apa dan sebagainya, dia tradisikan itu bukan lagi bagaimana nanam pohon. Jadi dia kalau ulang tahun dia tanam pohon. Jadi tahun depan dia lihat lagi itu pohon yang dia tanam tahun lalu, waktu dia ulang tahun bagaimana masih hidup. Nah, bayangkan kalau soal-soal kecil ini kita kerjakan rame-rame, luar biasa. Dalam konteks kota ini, Pak, tidak ada sama sekali perhatian
bagaimana lingkungan hidup kita. Salah satu kota yang ruang terbuka hijaunya sangat minim. Jakarta yang metropolitan itu Pak, dia punya taman itu lebih 200. Kita tunjuk berapa di taman di Kota Makassar. Itu ruang terbuka hijau yang sangat minim. Belum kita bicara drainase yang untuk kiri kanan. Belum kita bicara apalagi kanal yang membelah, ada 3 jalur poros utama yang tidak pernah dipeduli, tidak pernah diurusi. Yang masalah warga tidak pernah ada yang bicara soal itu. Kita asik bicara hal-hal besar, hal-hal yang kelihatan wah dan sebagainya. Nah saya kira apabila kita bisa menjadi salah satu inisiator, kita menulis hal-hal yang tidak terlalu wah kelihatan, tetapi itu real yang dialami, dihadapi masyarakat kita di grassroots. Dan pemantau di ujung pemerintahannya kan ribut soal apa? Soal sampah. Bagaimana di tempat penampungan sampah terakhir itu ada teknologi apa dan sebagainya. Tapi kan kita bisa baca bau busuknya. Bukan soal teknologi, soal efisiensinya ini barang, soal kali kompromi lah, biaya pembebasan lahan lah, macam-macam. Tak ada yang mau tulis itu secara detail dalam perspektif warga gitu. Nah hal-hal seperti itu saya kira menarik sekali, karena kalau tidak, ini semua gubernur, kepala daerah di seluruh Indonesia, kita bicara Sulsel ini sedang sakit gigi semua. 2 bulan lagi ini banyak nih yang shock, banyak nih yang kambuh jantung. Kenapa? Pemotongan anggaran itu sangat luar biasa loh, dari pemerintah pusat. Sementara PAD tidak cukup kuat menopang kemampuan itu. Jadi setengah mati mereka mau merealisasikan. Beberapa kabupaten, beberapa bupati wali kota yang kebetulan saya dukung dari Partai Demokrat itu berkali-kali minta semacam konsultasi bagaimana ini, bagaimana menghadapi ini. Satu saja saran saya yang pertama, kau konversi pers terbuka, bilang ke rakyatmu bahwa seluruh yang saya janjikan di masa kampanye tidak bisa saya realisasikan. Ada situasi, tidak ada pemimpin yang mau terbuka seperti ini. Padahal tidak apa-apa, buka aja supaya yang bisa saya kerjakan ini jumlah uangnya, ini APBD yang tersedia. Yang bisa saya kerjakan, saya menjaga supaya ini. Nah kita sebagai warga jarang mau melakukan penulis tulisan-tulisan yang sederhana menyoroti hal-hal seperti itu. Kita dengar gubernur satu tahun, satu nada saja yang bicara soal mantap jalan, soal bagaimana jalan di Sulsel mantap, bahwa itu juga betul, itu juga dibutuhkan, iya. Tetapi pemerintahan kan bukan hanya ngurus jalan. Bagaimana nasib pendidikan kita? Bagaimana urusan kesehatan masyarakat? Bagaimana urusan nelayan di pulau-pulau? Nah, kalau bukan suara media, tidak akan dibicarakan hal-hal itu, dan hampir semua media terjebak bicara itu. Saya akan siapkan uang 700 miliar khusus perbaiki jalan dan jembatan. Diblok semua headline, semua media-media. Nah, soal-soal itu menurut saya dalam tanda petik harus dilawan. Ada soal-soal serius yang dihadapi masyarakat kita. Kenapa itu tidak muncul? Tulisannya tidak perlu terlalu harus tembus Kompas, apa tidak perlu. Ini saja didiskusikan dalam kelompok-kelompok terbatas. Itu sudah luar biasa kita bisa roll itu, karena dengan situasi kita tiba-tiba efisiensi pemerintah pusat, tiba-tiba macam-macam dia mau bikin, dan tiba-tiba juga turun mengambil kebutuhan, shipping lagi semua, bergeser lagi semua hal. Dengan, ya saya tidak tahu dia ceroboh atau mungkin sudah dapat masukan yang serius. Tiba-tiba Prabowo bilang semua kuota impor dicabut, tidak perlu ada kuota-kuota impor. Langkah aneh. Nah kalau kita terjebak dalam isu-isu besar itu, tidak ada yang bicarakan apa sebenarnya persoalan rakyat ekonomi ini. Sederhana-sederhana ya, terkait dengan
public goods, barang-barang publik. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya, ya kalau saya, ya perlu didorong. Saya kira banyak penulis-penulis yang bisa membuat tulisan itu menggigit sekaligus realistis. Kan itu kuncinya sebenarnya. Nah, sebagai pengantar saya kira itu saja dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.